Alhamdulillah pagi hari ini KONI Pusat melaksanakan rapat koordinasi tentang persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 Aceh Sumatera Utara. Kita mendengarkan presentasi dari Panitia Besar PON Wilayah Aceh dan Panitia Besar PON Wilayah Sumatera Utara. Dihadiri oleh pimpinan cabang olahraga maupun KONI provinsi yang nanti akan hadir pada Pekan Olahraga Nasional tersebut. Besar harapan saya selaku Ketua Umum KONI Pusat, kesiapan Aceh Sumatera Utara lebih baik dari Papua maupun Jawa Barat. Mengapa? Karena kita punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri. Waktu masih ada, tetapi saya yakin dengan pertemuan-pertemuan seperti ini, kita menampung masukan dari pimpinan cabang olahraga, technical delegates dari masing-masing cabang olahraga tentang segala hal yang dibutuhkan oleh mereka. Selanjutnya, Panitia Besar PON Aceh Sumatera Utara melakukan persiapan mulai dari venue-nya, kemudian akomodasinya, transportnya, terus bagaimana nanti publikasinya. Hal-hal seperti ini kita siapkan dengan sebaik-baiknya, insya Allah hasilnya pada PON ke-21 2024 yang merupakan PON pertama dilaksanakan di dua provinsi ini akan membuat bangsa Indonesia bangga dan akan melahirkan atlet-atlet masa depan Indonesia. Mungkin berkaca dengan PON sebelumnya di Papua, mungkin apa ada kekurangan-kekurangan yang akan diperbaiki nantinya Pak di tahun 2020? Saya rasa tidak ada Pekan Olahraga Nasional sebelumnya, baik itu Jawa Barat maupun Papua, yang tidak ada kekurangannya. Kekurangannya itu cukup banyak dan kita menginventarisir kekurangan-kekurangan tersebut untuk kita yakinkan kita tidak masuk pada hal-hal yang sama pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 2024 nanti di Aceh Sumatera Utara. Karena apa? Kita juga tahun depan 2023 kita jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kemudian banyak cabur, kita akan jadi tuan rumah Beach Games di Bali juga 2023. Sehingga basket juga kita akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia. Oleh karena itu, Pekan Olahraga Nasional ini benchmark-nya banyak. Kita melihat dari berbagai kejuaraan yang dilaksanakan di Indonesia. Kita baru saja melakukan kejuaraan dunia e-sport di Bali yang sukses juga. Pekan Olahraga Nasional ini belajar dari kekurangan-kekurangan Pekan Olahraga Nasional di Papua dan juga penyelenggaraan kejuaraan-kejuaraan dunia yang dilakukan. Insya Allah kita satu hari di Aceh Sumatera Utara nanti semakin sempurna dan kita bisa meyakinkan dunia bahwa Indonesia 2036 siap jadi tuan rumah Olimpiade. Gitu ya. Makasih. Kalau kendalanya sendiri Pak, ini kan PON pertama di dua lokasi ini Pak. Iya. Kendalanya apakah ada kendala dari jarak atau gimana Pak? Saya rasa kalau dari sisi jarak Papua kan lebih jauh dari yang lain gitu ya, sehingga dari dua provinsi ini sebetulnya akan lebih memudahkan. Karena apa? Karena kan 67 cabang olahraga itu dibagi 33 di Provinsi Aceh, 34 di Provinsi Sumatera Utara. Sehingga dari sisi kepadatan dari peserta itu sudah terbagi di dua provinsi. Tinggal nanti KONI Pusat sebagai pengendali pusatnya yang harus betul-betul pos komandonya itu berjalan dengan baik karena kita menerima laporan-laporan dari dua provinsi itu. Saya rasa itu bisa kita atasi. Ya. Makasih banyak. Makasih semua. Ya. Oke Pak. Terkait dengan penyelenggaraan PON dua provinsi, pasti ada plus dan minusnya. Plusnya, kita akan bisa menambah jumlah cabur dan membagi provinsi separuh-separuh. Kalau di Jawa Barat dulu 44, di Papua 33, di Riau 40, sekarang kita bisa
65. Sehingga sebagian atau separuhnya ada di Aceh, separuhnya ada di Sumatera Utara. Itu nilai tambahnya. Yang kedua, kita berharap kalau satu provinsi tuan rumah itu selalu keinginannya tuh ingin menjadi juara umum. Padahal kadang-kadang potensi untuk menuju juara umum tidak mudah. Kalau kita bagi seperti ini akan menjadi realistis bagi rencana target dari masing-masing KONI provinsinya. Saya sampaikan kepada Aceh dan Sumut, ayo berupaya untuk lebih baik dari prestasi yang pernah dicapai di PON sebelumnya. Mereka menyadari bahwa untuk menjadi juara umum itu tidak mudah dan perlu modal yang cukup untuk atlet dari PON-PON sebelumnya. Ini nilai positif. Nilai kurangnya adalah akhirnya kita harus koordinasi lebih ketat. Kalau tadinya kita berbicara satu provinsi, tidak pernah berpikir, tinggal bertanya kepada provinsinya kesiapan kamu untuk berapa cabur. Sekarang kita harus berbagi. Sekian cabur, ayo yang untuk Aceh caburnya apa saja, yang untuk di Sumatera Utara caburnya apa saja. Itu menjadi satu tugas kami di KONI Pusat. Yang berikutnya, kita akan mengkoordinasikan. Begitu cabur yang di Sumatera Utara, kita bicara dengan cabang-cabang yang ada di Sumatera Utara, baik mulai dari peralatannya, baik venue-nya dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa terpusat menjadi satu provinsi. Koordinasinya harus di Aceh, iya, koordinasinya harus di Sumatera Utara juga, iya. Itulah hal-hal, tetapi ini semuanya kita sudah melangkah seperti yang tadi saya sampaikan, untuk bidang pertandingan sebagai penjuru dari semua bidang di dalam penyelenggaraan PON, kita awali dari cabur sudah selesai sekarang. Selesai itu nomor yang akan dipertandingkan sudah selesai. Kuota dari masing-masing cabur sudah selesai. Sekarang kita melangkah kepada sistem yang akan dipakai untuk kualifikasi menuju PON. Nah, ini harapannya adalah bidang pertandingan nanti akan segera memandu bidang-bidang lain dalam bentuk informasi, baik bidang transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, peralatan, venue, dan lain sebagainya menjadi lebih cepat. Saya kira itu ya yang saya tambahkan. Terima kasih. Oke, siap. Ya, makasih Pak. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.